Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngomongin puisi lagi. Jadi dunia sastra, dunia tulis-menulis, dunia puisi, dunia kreatif, aktivitas penciptaan itu pada dasarnya bebas. Eh, Tidak ada yang memaksa kita untuk masuk ke dunia itu, untuk terjun ke dunia itu, atau berkecimpung di dunia itu gitu. Kita masuk karena kita suka, karena kita menikmati, karena kita merasa akan bisa menyumbangkan sesuatu untuk memperkaya dunia yang kita terjuni itu. Tidak ada yang memaksa kita untuk harus menulis begini atau harus menulis begitu, atau tidak ada yang melarang kita untuk jangan menulis ini dan jangan menulis itu gitu. Soal misalnya kita berkompromi dengan penerbit, itu soal lain, ada pertimbangan marketing di situ gitu ya, harus dipakai juga kalau memang kita nyaman, tapi itu bukan batasan, itu bukan larangan, atau itu bukan aturan yang harus diikuti gitu. Kan hubungan kita dengan penerbit juga bebas gitu. Penerbit yang baik akan membuat penulisnya nyaman berkarya gitu. Sebaliknya gitu, penerbit yang kakinya nginjaknya itu adalah logika industri, logika dagang, penulis kalau memang punya hubungan apalagi kontrak misalnya begitu dengan penerbit juga harus memahami bahwa penerbit punya logika yang berbeda dengan dia sebagai pengarang. Nggak bisa, udah saya nulis ini aja terserah mau nerbitin atau enggak, saya nggak peduli laku atau enggak. Ya nggak bisa juga begitu gitu. Atau penerbit misalnya maksa harus nulis begini, kalau nggak mau saya terbitin, ya bubar, kontraknya bubar gitu sih. Bebas aja kan gitu, penerbit boleh mencari pengarang lain, pengarang juga boleh mencari penerbit yang lain gitu, atau menerbitkan sendiri. Sekarang apa susahnya kan? Laku atau tidak itu urusan lain lagi diskusinya gitu. Nah, balik lagi pada dasarnya ini dunia yang bebas. Gak ada yang melarang kita harus menulis apa, tidak ada juga yang menyuruh kita harus menulis apa dan bagaimana caranya. Kalau begitu kan nggak kreatif. Nah, karena kebebasan itulah, atau dengan dasar kebebasan itulah, kita eh, boleh memikirkan soal kapan atau apa yang kita lakukan untuk menawarkan sebuah inovasi. Kita jemu misalnya dengan konvensi sajak liris di Indonesia misalnya. Ya jangan menulis itu. Tulis saja yang lain gitu. Tawarkan sebuah inovasi yang lain. Tawarkan inovasi yang baru. Gak ada yang melarang kita. Jangan menggerutukan itu gitu. Jangan, apa sih Indonesia sajaknya nggak maju-maju. Itu kesempatan kita sebagai kreator. Kalau memang kita menyadari kejumudan itu, kalau kita memang bisa atau mampu menawarkan sesuatu yang menawarkan kesegaran, ya tawarkan, ya tulis sesuatu yang melawan konvensi itu, melawan arus itu, yang inovatif itu gitu. Kalau kita mampu lagi menawarkan sebuah karya yang sedemikian besarnya sehingga dia seakan-akan hanya akan terpahami oleh orang-orang yang mengerti atau pembaca di masa depan, ya tawarkan itu. Jangan bersedih juga, jangan menggerutu juga kalau kemudian ini orang-orang nggak paham. Ya itulah risiko seorang inovator, itulah risiko seorang avantgardis gitu, tawarkan karya. Dan dalam sejarah dunia kreatif di negeri ini ataupun di negeri-negeri lain atau di dunia, kalau kita mau lihat kan sejarahnya ya jalannya seperti itu gitu. Kalau misalnya Pablo Neruda dibilang sebagai Pablo Picasso-nya sastra atau puisi, ya karena inovasinya itu, karena dalam setiap bukunya Pablo Neruda menawarkan sesuatu yang baru yang bahkan berbeda dengan karya dia sebelumnya. Pablo Picasso kan juga begitu gitu, ada periode-periode yang dia menulis yang berbeda dengan periode sebelumnya, dan tidak pernah
berhenti menawarkan inovasi, tidak pernah berhenti menawarkan kebaruan baru gitu, yang itulah inovasi. Ya, saya kira Pablo Neruda dan Pablo Picasso di dunia seni rupa sudah memberi contoh bagaimana sikap seorang inovator itu melakukan atau bekerja gitu. Ada kutipan menarik tuh dari Pablo Picasso gitu kan. Orang yang seinovatif itu, pelajari aturan, kuasai aturan, baru langgar aturan itu inovasi. Sederhana itu gitu. Jadi kita tidak bisa lah kemudian rasanya ya menawarkan inovasi dalam puisi Indonesia kalau kita nggak menguasai konvensinya, kalau kita tidak mengetahui apa yang sedang berlaku dalam puisi kita hari ini gitu. Saya bilang nggak bisa. Kita kuasai itu, kita pelajari itu, kita tahu di mana buntunya, di mana bekunya, baru kita menawarkan inovasi, baru kita menawarkan sesuatu yang beda, yang kita tahu betul loh ini berbeda karena kita tahu yang sedang berlangsung apa. Itu sikap seorang inovator. Tapi mengikut konvensi pun tidak masalah juga, karena ada pembaca yang menikmati itu, ada massa yang menikmati itu gitu. Jadi balik lagi ke topografi sastra yang saya nyaman sekali dengan memandang lanskap sastra kita dengan cara seperti itu gitu. Ada karya topografi sastra ya, katanya Jakob Sumarjo itu sering banget ngomongin soal ini gitu. Ada karya avant-garde, ada karya mainstream atau konvensional, ada yang pop. Ketiga-tiganya hidup bersamaan, ketiga-tiganya bisa melayani segmen pembaca atau kelompok pembaca yang berbeda. Ketiga-tiganya harus hidup kalau sastra kita mau sehat. Ketiga-tiganya boleh saya berniat atau berkarya dengan melayani apa begitu. Batasnya kadang-kadang tidak jelas, kata Jakob Sumarjo, tapi rasanya bisa kita sadari kok ketika kita berkarya. Di mana tuh, atau karya kita akan masuk di mana. Oke? Itu, terima kasih.